Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali, saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu yang setiap pekannya kita menghadirkan informasi aktual tentang kebangsaan dan keumatan dengan perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai BNPT usul untuk semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah, yang sesuai informasinya bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tersebut tidak menjadi sarang radikalisme. Dan kita langsung saja berbincang terkait dengan hal ini yang sudah bersama kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Prof untuk pekan ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat selalu dan terus olahraga ya Pak Prof ya? Insya Allah. Rutin begitu. Nah Pak Prof, tadi terkait dengan usulan BNPT untuk mengontrol semua tempat ibadah begitu di Indonesia. Kalau dari Muhammadiyah sendiri kan tentunya sudah merespon cepat hal ini begitu ya Pak Prof. Bisa dijelaskan dan disampaikan kembali seperti apa Pak Prof? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira usulan BNPT itu tidak logis dan tidak sejalan dengan negara demokrasi. Jadi kontrol terhadap peribadahan itu tidak baik. Negara menjamin kebebasan beragama, kepercayaan, jangan sampai ada regimentasi dari agama atau demokrasi dari pemerintah untuk menggiring agama pada sesuatu yang disukai oleh pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, menurut saya BNPT ini merupakan kelanjutan dari isu-isu sebelumnya. Ada deradikalisasi, ada juga sertifikasi khotib, sertifikasi dai, dan adalah juga beberapa isu-isu yang lain yang sejak dari Kementerian Agama, Kepolisian maupun dari BNPT. Saya kira itu hanya membuang-buang waktu, membuang-buang semacam pikiran ya terhadap usulan-usulan seperti itu. Tidak ada gunanya. Nah, biarkan saja bervariasi dalam kehidupan ini. Soal kritik, saya setuju dengan apa yang dilontarkan oleh Pak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun oleh Wakil Ketua MUI Pak Kiai Nafis, bahwa tidak harus diatur-atur seperti itu. Kalau kritik itu kan biasa, artinya untuk kebaikan, jangan anti kritik. Oleh karena itu, kecuali kalau memang khotib atau imam atau dai itu membahayakan terhadap konstitusi, membahayakan keutuhan negara, baru itu ada proses hukum orang per orang. Jadi jangan karena tikus mengganggu beberapa lalu dibakar lumbung. Saya kira tidak baik seperti itu. Baik, Pak Prof, tadi juga terkait radikalisme sebetulnya gitu dari sebetulnya bagaimana sih kewenangan pemerintah sendiri dalam mengatur intervensi soal ibadah atau peribadatan tersebut Pak Prof? Ya, saya kira alasan pemerintah kan untuk menekan radikalisme. Radikalisme itu kan ada, selalu ada, di mana-mana ada. Tapi kan itu tugas pemerintah, tugas intelijen, tugas kepolisian untuk mendeteksi radikalisme itu. Oleh karena itu mungkin tidak harus menyusahkan orang yang sebanyak ya. Cukup dilokalisir saja. Nah, jadi saya kira ide-ide seperti itu untuk meredam radikalisme itu harus dicari akal masalahnya. Radikalisme itu tidak hanya agama, semua kehidupan ini berpotensi radikalisme. Seperti patriotisme juga radikalisme. Orang-orang yang umpamanya
yang berkekurangan kadang-kadang bertindak sebagai radikal. Jadi radikalisme itu bisa radikalisme budaya, bisa radikalisme politik, bisa radikalisme sosial, bisa radikalisme yang lain. Nah, di samping radikalisme agama. Baik. Artinya juga bukan hanya ada di tempat ibadah begitu ya Pak Prof secara khusus. Nah Pak Prof terkait tadi juga radikalisme gitu di tempat ibadah. Lalu kalau dari Muhammadiyah sendiri atau dari agama Islam sendiri sebetulnya standar yang ditetapkan terkait radikal itu seperti apa sih Pak Prof? Ya, radikalisme itu kan orang yang memaksakan kehendak. Artinya siapapun yang memaksakan kehendak, termasuk pemerintah, memaksakan kehendak itu adalah radikal. Apalagi bertentangan dengan undang-undang. Menjaga kebebasan untuk berekspresi dalam beragama, berdasarkan kepercayaan. Kelompok tertentu memaksakan pahamnya pada kelompok yang lain itu radikalisme. Jadi radikalisme itu ialah suatu aksi atau paham yang memaksakan kehendaknya menginginkan perubahan yang sangat cepat, baik itu di bidang politik, bidang ekonomi, budaya, sama di bidang agama. Itu radikalisme sebenarnya. Oleh karena itu Muhammadiyah sejak awal dia tidak menyenangi radikalisme, sehingga Muhammadiyah itu dalam ideologinya itu selalu dicantumkan soal wasatiyah. Wasatiyah itu ialah sikap tengahan, ya, wasaton, seimbang. Nah, itu Muhammadiyah. Kalau kita baca idul-idul Muhammadiyah dari mulai Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, matan keyakinan cita hidup Muhammadiyah, termasuk yang terakhir, Risalah Islam Berkemajuan itu memperlihatkan tentang bagaimana orang-orang Muhammadiyah itu bersikap santun, rendah hati, wasatiyah, moderat, itu yang toleran, itu orang-orang Muhammadiyah. Baik. Dan itu bukan hanya di ideologi, dibuktikan dalam bentuk amal-amal usaha di tempat-tempat seluruh Indonesia tanpa memandang agama apa mereka itu. Tentu hal ini juga menjadi bukti untuk menghindari tadi ya Muhammadiyah agar terhindar dari tindakan yang radikal begitu ya Pak Prof. Pak Prof, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TV-mu. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu dan kita masih membahas mengenai BNPT usul semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Tadi Prof Dadang juga sudah sampaikan Muhammadiyah jelas menolak hal ini begitu karena sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Dan pemirsa kita lanjutkan, Pak Prof, sebetulnya Muhammadiyah sendiri bagaimana sih tentang spirit wasatiyah Islam dalam menghadirkan Islam rahmatan lil alamin dengan konteks Islam yang berkemajuan, Pak Prof? Ya, jadi dalam Risalah Islam Berkemajuan itu ada karakter Islam berkemajuan. Pertama berdasarkan kepada tauhid murni, ya, tauhid yang tidak lagi ada disisipi kemusyrikan. Yang kedua bersifat merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Ketiga beristihad terus menerus sepanjang zaman. Keempat bersifat wasatiyah. Kelima rahmatan lil alamin. Ini kelima-limanya ini menjadi karakter Muhammadiyah. Di antaranya itu wasatiyah itu, yaitu Muhammadiyah itu bersikap tengahan, tidak radikal, tidak liberal, la syarqiyah, la gharbiyah, tidak di barat, tidak di timur. Nah, dia ada di tengah-tengah. Oleh karena itu orang-orang Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang sangat moderat, baik dalam segi ideologi maupun dalam praktek. Seperti saya katakan tadi, kita punya amal usaha di daerah-daerah yang mayoritas non-muslim, di NTT, di Papua, di Maluku Utara, di Maluku, terus di Sulawesi Utara. Itu kita sebarkan, kita punya sekolah, kita punya rumah sakit.
untuk melayani mereka, mencerdaskan kehidupan mereka. Itu kan bahasa dia. Terus dalam pedoman hidup Islami Muhammadiyah itu dicantumkan ketika kita mempunyai tetangga beragama lain, terus kamu berbuat baik, saling mengunjungi, saling memberi makanan, saling memberi hadiah, itu sangat toleran sangat sekali. Jadi kalau Muhammadiyah itu tidak ada dalam sejarahnya orang Muhammadiyah itu radikal, memaksakan kehendak. Malah kemarin itu ketua lembaga dakwah khusus LDK atau lembaga dakwah komunitas juga mengatakan jangan pernah memaksa mubalik Muhammadiyah di daerah 3T untuk memaksakan agar masyarakat di sana masuk Islam secara terpaksa. Jadi masuk Islam atau tidak masuk Islam terserah pilihan mereka. Itu saya kira sikap wasatiyah Muhammadiyah betul-betul. Sebagai rahmatan lil alaminnya ialah Muhammadiyah harus memberi manfaat pada siapapun juga tanpa membeda-bedakan. Jangan membedakan berdasarkan budaya, jangan membedakan berdasarkan agama. Itu harus seperti Allah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu mempunyai pengertian Allah Maha Pengasih terhadap makhluknya tanpa pilih kasih. Apakah itu agama apapun dikasih oleh Allah, rezeki, kesehatan, binatang, apapun binatangnya dikasih. Kata ba'ala nafsi rahmah, Allah itu menuliskan dirinya sebagai ar-rahmah, penyayang kepada siapapun. Nah, kecuali nanti di akhirat itu ar-rahim, itu dia menyayangi orang-orang atau makhluk dia yang dia sayangi, yang dia pilih. Siapa ya? Nanti terserah. Itu keyakinan Muhammadiyah seperti itu. Justru Muhammadiyah memberikan bukti yang nyata begitu ya Pak Prof, meskipun sebelum atau setelah adanya wacana ya apakah juga Masjid Muhammadiyah mau diawasi? Silahkan. Mereka begitu, sudah begitu baik ya. Apakah imam-imam masjid juga? Memang ada di negara-negara tetangga seperti di Malaysia dan di Singapura. Tapi sistem negaranya kan berbeda. Malaysia sistem kerajaan, Prime Minister. Di Singapura kan juga masyarakatnya masyarakat parlementer dan juga kecil negaranya. Berapa orang yang diawasi kan gampang. Dan yang kedua di sana itu adalah dibayar. Imam masjid dibayar, khatib dibayar. Kalau mau di sini dibayar berapa juta orang. Masjid berapa juta, gereja berapa juta. Wihara berapa juta. Pura berapa juta. Berapa puluh ratus gitu. Itu bisa habis tuh APBN. Konsekuensinya kan kalau didaftar, kalau itu harus ada konsekuensi dibayar. Baik, Pak Prof. Ya, saya kira sama dengan MUI, sama dengan Pasekum itu tidak ada gunanya. Mendata-data, mengontrol kayak gitu seperti itu. Dan itu pekerjaan kalau mendeteksi itu kan pekerjaan intelijen, silahkan saja. Tapi jangan sampai diformalkan ada terlalu dramatis begitu ya Pak Prof. Ada izin, ada apa ya? Under control, ya pakai rekaman, pakai rumit. Terlalu canggih begitu. Nah Pak Prof, memang meskipun ini masih wacana begitu, masih isu yang dilontarkan oleh BNPT begitu. Nah dari Muhammadiyah sendiri, apakah ada pengendalian khusus begitu untuk kader dan secara umum kepada masyarakat luas agar juga tidak meluas begitu Pak Prof? Agar tidak meluas lagi untuk wacana hal ini ke depannya. Ya saya kira kita berjalan sesuai biasa. Muhammadiyah itu kan punya kaderisasi, punya tahapan-tahapan. Dan itu Muhammadiyah itu kadernya itu berdasarkan pada rujukan-rujukan ideologi Muhammadiyah. Sehingga tidak mungkin kadernya dibuat radikal, kadernya dibuat. Bahkan mereka lebih akomodatif dari Muhammadiyah. Mereka sangat
Saya kira mereka itu lebih toleran daripada orang yang mengaku toleran, lebih moderat daripada orang yang mengaku moderat. Kader-kader Muhammadiyah. Artinya memang secara terstruktur ya Pak Prof Ya. agar terhindar tadi banyaknya tindakan-tindakan radikalisme. Baik Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMO. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMO dan kita masih membahas mengenai BNPT usul semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Tadi sudah banyak sekali Prof Dadak sudah sampaikan bahwa memang Muhammadiyah sendiri sudah terus dan kembali lagi kepada ideologi Muhammadiyah begitu untuk dan agar tidak terhindar dari tindakan radikalisme. Dan Pak Prof juga sudah banyak menjelaskan nih begitu ya tentang Muhammadiyah itu seperti apa terkait dengan radikalisme. Nah, terkait juga wacana atau isu tentang kontrol pemerintah ini di tempat ibadah begitu. Nah, apakah dari Muhammadiyah ada pertemuan khusus begitu dengan BNPT agar tidak ada wacana-wacana selanjutnya begitu terkait Kalau radikalisme? kita hubungan dengan BNPT baik, saling mengunjungi. BNPT pernah mengunjungi PP Muhammadiyah ke sini. Ya kita kalau hubungan sih terus menjalin, terus jangankan dengan BNPT, dengan unsur yang lain juga. Dengan polisi, dengan militer, dengan pemerintah, Dengan semua lembaga. ya kita selalu berhubungan baik, menjalin komunikasi dengan DPR, dengan DPD, DMPR dan pimpinan-pimpinan di wilayah di provinsi kita berjalan baik. Karena Muhammadiyah itu kan berideologi Darul Ahdi Wasyahadah. Negara ini adalah negara yang sah berdasarkan kesepakatan bersama berbagai elemen bangsa, ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Protestan, dan Buddha, dan Konghucu, dan juga dari berbagai etnis. Ini Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam orang, tetapi satu tujuan kita ingin menjalin sebagai negara Republik Indonesia, negara kesatuan. Dan kita ini kalau diibaratkan, kalau zaman Rasul itu di Madinah. Madinah itu multi etnis, multi agama, pluralis. Kalau di Mekah hanya dua, yaitu orang mukmin dan orang kafir. Kalau di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, ada waladina amanu, waladina hadu, wa nasoro, wasobi'in. Wasobi'in itu penyembah berhala. Jadi kalau di Madinah multi kayak di Indonesia ini. Lebih banyak. Oleh karena itu kalau ada masyarakat multi agama seperti itu lebih damai, lebih bagus dibandingkan dengan masyarakat yang hanya dua agamanya. Nah, Indonesia itu seperti di Madinah. Oleh karena itu mungkin Muhammadiyah memandang ini sudah negara yang bagus, ideal ya. Yang aman gitu ya. Baldatun thayyibatun, kesepakatan bersama. Lalu Muhammadiyah ingin memperlihatkan, wasyahadah itu memperlihatkan, mengisi kemerdekaan sebaik-baiknya melalui lembaga-lembaga yang kita buat seperti pendidikan. Kita sekolahnya tersebar di seluruh Indonesia, ada sekolahnya 26.000, perguruan tingginya ada 170, lalu kita juga di bidang kesehatan ya ada 122 rumah sakit, ada balai pengobatan sampai 400 lebih, pesantren, masjid, dan panti asuhan, dan lembaga-lembaga ekonomi. Itu tujuannya adalah kita ingin menyumbangkan pikiran, tenaga, dan karya untuk bangsa ini. Tidak dalam ada pikiran orang Muhammadiyah itu ingin menghancurkan Indonesia. Nggak ada dalam pikiran. Justru ingin bagaimana Indonesia ini menjadi Indonesia yang maju. Berdasarkan, oleh karena itu kita pun ideologi yang kita anut, ideologi yang Islam berkemajuan. Sehingga kita ingin menjadikan masyarakat di Indonesia terdorong untuk melahirkan kemajuan. Jangan menganut agama yang justru membawa kemunduran. Nah, makanya dalam bab muamalah Muhammadiyah itu berkreasi, beristihad terus-menerus, menciptakan
sesuatu yang baru untuk kemajuan bangsa ini. Dalam pikiran Muhammadiyah itu nggak ada lagi kecuali bagaimana Indonesia itu maju, itu saja. Bagaimana, itu yang pikiran itu tidak ada lagi. Bahkan tidak memikirkan diri sendiri, gimana itu. Oleh karena itu, saya kira kalau menjalin ya kita jalin. Cuma harapan kita ya tidak usahlah kayak mengontrol tempat-tempat keagamaan, tidak elok. Kecuali untuk kepentingan intelijen, kepentingan mendeteksi terorisme ya boleh silahkan. Tapi kalau diformalkan seperti itu kan tidak baik, jadi menghambat dan menjadi kaku, dan yang paling kita khawatirkan penggiringan terhadap ideologi yang direstol pemerintah. Kayak lebaran harus satu umpamanya. Jadi itu tidak baik. Saya kira begitu, Neng. Lalu menghimbau kepada semua saja, pertama ya ke pihak pemerintah, Sekku yang menangani keamanan, baik militer dan polisi serta tadi BNPT, untuk bersama-sama menjaga negara ini menjadi negara yang aman, demokratis, berjalan sesuai dengan alur yang disepakati lah. Jangan saling mencurigai, jangan saling menghambat, jangan kriminalisasi, ya. Jangan lagi berambisi dari kelompok orang lain, tidak boleh. Jangan. Indonesia ini milik kita bersama. Kita bangun bersama. Siapapun yang mampu ya silahkan. Jangan sampai saling menjegal. Itu tidak baik bagi kehidupan bangsa ini. Termasuk saling curiga. Wala tajassasu wala tahassadu. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Jangan kamu saling curiga. Jangan kamu saling benci. Jadilah kamu menjadi warga negara yang bersaudara. Itu ayat Quran seperti itu yang namanya Muhammad. Dan kepada kita seluruh kaum muslimin dan umat beragama lain, ya laksanakanlah agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak usah menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, dalam Al-Quran disebutkan ma'alaika min hisabihin min syai'in wa ma hisabika alaihim min syai'in. Kamu tidak akan ditanya soal orang lain di akhirat. Begitu pula orang lain tidak akan ditanya soal kamu di akhirat. Di akhirat itu akan ditanya soal kamu semua sendiri aja. Kamu apa? Jadi jangan perhiraukan orang lain, agama orang lain. Oleh karena itu menurut saya inilah kunci kerukunan hidup, kunci perdamaian, kunci pembangunan di Indonesia yang selama ini sudah berjalan baik. Itu mungkin ya kata terakhir. Masya Allah, sangat banyak sekali penjelasan dan pencerahan dari Prof. Dadang tadi terkait dengan penangkalan radikalisme di Indonesia, begitu ya Pak Prof. Tadi memang sudah jelas ya Muhammadiyah tidak ada celah untuk melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan hal aneh atau tadi radikalisme. Tentunya kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah dengan konteks ideologi Muhammadiyah ya Pak Prof, Islam berkemajuan. Pak Prof, sekali lagi terima kasih atas penjelasan dan informasinya pada kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu Pak Prof. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang senantiasa menonton atau melihat tayangan dari Catatan Akhir Pekan TV-mu, dan terus saksikan Catatan Akhir Pekan TV-mu setiap pekannya, setiap Sabtu dan Ahad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.